Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal masyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program menjawab hari Kamis yang baik ini. Alhamdulillah di studio telah hadir pengurus Kobar GB Aceh, Banda Aceh dan Aceh Besar. Di sini ada Ibu Asniati Bantasyam sebagai Ketua Kobar GB Prode sekarang ya. Menggantikan almarhum Sayuti Aulia Yusuf. Iya. Baik, untuk menghematkan waktu kepada Ibu, kami persilakan mungkin yang pertama untuk memperkenalkan teman-teman yang ada di studio. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan ibadahnya dan rahmat dan nikmatnya sehingga sampai saat ini kita diberikan kehidupan, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di Aceh TV ini. Dan salawat salam juga sama-sama kita sanjungkan kepada penghulu alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang tidak beri peradaban kepada alam yang penuh kerahmatan seperti sekarang ini. Baik, yang kami hormati Bapak Ustadz Amir Hamzah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengurus Kobar GB Aceh, Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Baik, sebelumnya kami perkenalkan dulu bahwa yang di samping Ustadz ini adalah Pak Taufik SPD MPD, yaitu Sekjen sekarang, Sekretaris Jenderal Kobar GB Aceh. Kemudian di sampingnya manajer program Kobar GB Aceh yaitu Pak Badarudin MSI Pak ya. Kemudian di sampingnya Ketua Kobar GB Kota Banda Aceh Pak Effendi SPD MPD, kemudian Pak Maulidin SPD MPD adalah Wakil Ketua Kobar GB Aceh. Kemudian di samping kanan saya yaitu Ibu Salmiati SPD MPD juga, kemudian Ibu ya Hasmaini dari Kobar GB Aceh Besar. Kemudian di sampingnya Ibu Agus Nilawati dari Aceh Besar juga, Kobar GB Aceh Besar. Kemudian Ibu Halimah juga dari Kobar GB Aceh Besar. Kemudian Ibu Rohani ya, Kobar GB Aceh Besar. Maaf Bu ya. Kemudian kita perkenal para pemirsa di rumah Aceh TV yang berbahagia. Apa itu Kobar GB? Mungkin orang bertanya-tanya apa itu Kobar GB? Kobar GB adalah koalisi. Ko itu kobar, Ko adalah koalisi, Bar itu barisan, GB guru bersatu. Jadi bukan guru bercerai, guru bersatu kita seluruh Aceh. Baik, kapan lahirnya Kobar GB? Lahirnya Kobar GB tanggal 19 Juni tahun 2005 pasca tsunami. Kenapa lahir Kobar GB sementara di kita ini ada PGRI dan organisasi-organisasi lainnya? Karena pada saat itu pasca tsunami di Aceh itu banyak guru yang tidak terpedulikan. Banyak guru pada waktu itu kalau ada yang musibah, kemudian PGRI memberikan ada bantuan, itu dana bantuan sekitar 300.000. Yang lama datang, yang terlambat datang 200.000, yang terlambat datang lagi 100.000. Akhirnya tidak ada. Jadi gara-gara seperti itulah maka dilaporkan kepada kami, pada almarhum Pak Sayuti Aulia beserta kami itu ada beberapa orang. Jadi supaya di Aceh ini ada organisasi lainnya. Kemudian buatlah Kobar GB, Koalisi Barisan Guru Bersatu. Itu pendirinya ada 5 orang, yaitu Pak Sayuti Aulia, kemudian almarhum Pak Sayuti Aulia, kemudian saya Dr. Randa Husniati Bantaysam, kemudian Pak Badarudin MSI, kemudian Ibu Salmia SPD MPD itu sebagai bendahara, kemudian Pak Alimuddin, kemudian Pak Nizamuddin, Dr. Andes Nizamuddin. Jadi 5 orang inilah sebagai pendiri pada waktu itu. Apa namanya yang kita buat? Pertama, Gapena, guru peduli nasib.
Ini akhirnya asi-asi peduli nasib aja kita buatlah Kobar GB supaya sesuai dengan namanya Kobar, berkobar-kobar. Jadi Ustadz, orang yang masuk Kobar GB ini siapapun dia, ya, yang masuk ke Kobar GB akhirnya berkobar sendiri dia. Pasti dia tegas apa semua berani itu gara-gara masuk ke Kobar GB. Banyak orang yang diam-diam pertama tapi masuk ke Kobar GB akhirnya Bersemangat. ya, bersemangat Berkobar. sesuai dengan namanya. Ya. Itu yang sebenarnya. Kemudian kita ini Kobar GB ada di 23 kabupaten kota, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi semua itu ada pengurusnya. Di 23 kabupaten kota kalau kita minta itu ada pengurusnya semua. Kita ada berbadan hukum, yaitu di Oriza Saprina. Itu yang notarisnya. Jadi sampai sekarang kita tercatat di Kasbang Polinmas dan Kemenkumham. Jadi kita bukan ilegal, sama dengan yang lain. Oleh sebab itu kita himbau kepada pemirsa di rumah Aceh TV yang berbahagia, guru-guru khususnya, tolonglah sampaikan masalah kepada Kobar GB, kita akan tindak lanjuti. Apa visi misinya? Kita mengadvokasi peningkatan kualitas. Selama ini kita peningkatan kualitas seperti penelitian tindakan kelas, kemudian sosialisasi tentang masalah keterkaitan dengan peraturan-peraturan pendidikan, itu kita latih guru-guru di seluruh Aceh. Kita bagaimana dananya? Itu kita bermitra dengan Dinas Pendidikan Aceh. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh yang telah bekerja sama dengan kita sama, termasuk juga bermitra dengan PGRI. Jadi sama-sama. Koalisi itu di Kobar GB ini tadi katakan koalisi. Koalisi ada beberapa organisasi guru yang berkoalisi dengan kita, seperti GAM GB, GAM GA, Figur, kemudian Sigom, Figa. Jadi ada beberapa organisasi guru, itulah yang dinamakan dengan koalisi. Jadi kita himbau kepada guru-guru, kalau ada permasalahan kita insya Allah akan tindak lanjuti. Mungkin ada kawan-kawan nanti menambahkan, mungkin yang saya lupa, mungkin terburu-buru karena waktunya. Jadi kita persilakan kepada pertama sekjennya dulu ya. Oke. Ya, baik pemirsa Aceh TV, kesempatan pemirsa untuk bertanya nanti di WA, juga boleh telepon langsung di nomor yang tertera di layar kaca nanti. Sambil kami menunggu telepon dari pemirsa, kami persilakan Sekjen Kobar GB untuk berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri karena saya baru baru menjabat sebagai Sekjen Kobar GB Aceh, yang insya Allah itu akan berlangsung 4 tahun ke depan, Bu Hus ya. Mudah-mudahan dalam periode kami ini Allah memberi jalan yang terbaik, keikhlasan kepada kami yang bekerja. Mudah-mudahan hasilnya juga sesuai dengan yang diinginkan. Adapun untuk ke depan, kami telah memprogramkan kegiatan-kegiatan yang kami fokuskan, yaitu tentang peningkatan mutu pendidikan. Yang beberapa waktu yang lalu kami telah dipanggil oleh Dinas Pendidikan Aceh, yaitu sebagai mitra kerja Kobar GB Aceh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Tentunya peningkatan mutu pendidikan ke depan ini bukan hal yang mudah bagi guru-guru ke depan dalam meningkatkan mutu pendidikan ini. Jadi sehingga memang butuh dukungan dari semua pihak, terutama dari guru-guru itu sendiri. Karena walaupun sekuat tenaga pun kami melakukan pekerjaan di Kobar GB, tapi apabila tidak ada dukungan dari guru-guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depan, ini akan sia-sia, Ustaz. Kami melihat Dinas Pendidikan sudah mulai sangat serius dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dan ini program yang pertama mereka lakukan, yaitu sesuai dengan tujuan
terutama di tingkat SMA, yaitu tujuan awalnya adalah untuk bisa mendistribusikan guru-guru ke seluruh pelosok Aceh. Dan ini insya Allah akan dilakukan di akhir tahun ini. Dilanjutkan dengan mutasi dan pengangkatan kepala sekolah. Ini adalah merupakan titik awal untuk bagaimana pemerataan pendidikan. Karena memang sebagaimana kita ketahui bersama, kalau di kota-kota ini ya alhamdulillah ini pendidikannya sudah lumayan bagus. Tapi kalau di daerah terpencil ini sungguh sangat masih memprihatinkan. Mungkin ini saja karena mungkin saya masih baru, Ustadz. Ini saja dulu yang kita fokus ke sini. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Mohon sekali lagi dukungan dari guru-guru. Terima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah mempercaya kami sebagai mitra kerjasama. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita ini akan bisa meningkatkan mutu pendidikan di Aceh khususnya. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, pemirsa CTV, sangat indah sudah diperkenalkan Kobar GB oleh pengurusnya, ketua dan sekretaris. Memang semua kita adalah murid dari guru-guru kita. Jadi orang cerdas itu orang yang punya guru. Dan profesi guru itu adalah profesi yang paling mulia. Rasulullah guru pertama dalam Islam. Ketika beliau masih di Mekah, sudah membuat sebuah rumah Darul Arqam, tempat belajar, tempat Rasulullah mendidik umatnya secara diam-diam. Maka kedudukan guru itu di dalam Islam itu ranking kedua. Ranking pertama ayah birrul walidain, ayah dan ibu kita. Tapi ranking kedua guru, yang kita harus hormati. Tapi masalah durhaka itu lebih cepat durhaka dari guru ketimbang dari orang tua. Orang tua karena kasihan sama anaknya, jadi susah didurhakai. Pemirsa JTV, nanti kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah iklan berikut.